Salam alaika
Pak, monggo Pak. Pak, ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjidih wa ahdarana fi mawaidi karamih. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih wa ajalli abidih habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa jami'it ashabihi wa jami'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumil liqa'ih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar habibina wa syafi'ina wa munqidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumil jiwar. Amma ba'du. Masyaallah, sedaya para rawuh, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih khususnya para pemuda yang semoga kita semuanya dijadikan termasuk pemuda yang digolongkan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh besar selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur kita haturkan kepada Sang Pencipta yang masih memberi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat bisa kumpul di Masjid Al-Kautsar. Semoga nanti bisa kumpul di Telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Semoga dalam keadaan sehat wal afiat, mengkaji ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meraungi lautan ilmu, lautan kehidupan para aulia, para sholihin, pecinta-pecinta Allah, pecinta-pecinta Rasulullah. Semoga dengan hadirnya kita di majelis yang penuh barakah ini dicantumkan kita termasuk orang yang cinta majelis, cinta ilmu, cinta orang-orang soleh. Di dunia kita mendengarkan kisah mereka, semoga di surga kelak kita bisa memandang wajah mereka, bermusafahah dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, di pertemuan yang kemarin kita bahas sabar, Imam Dawud At-Ta'i, Imam Dawud At-Ta'i. Kemudian kita bahas Imam Ma'ruf Al-Karhi. Seiling apa wis lali rek? Wis pokoke hadir ya. Nggih. Timbang gak hadir. Wis Imam Ma'ruf Al-Karhi. Sekarang kita belajar membahas kenalan sama murid tercintanya Imam Ma'ruf Al-Karhi, ya. Siapa namanya? Ini dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam qasidah ainiyah beliau yang disyarahkan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Wa yalihi ma'rufun ala gadamil wafa wa kada sirri ilal junaidil al-ma'i. Naam. Setelah Dawud At-Ta'i wa yalihi, setelah Dawud At-Ta'i yang kita bahas kemarin adalah Imam Ma'ruf Al-Karhi. Mereka keduanya adalah dua ulama aulia yang selalu jalan di jalan relnya Allah, relnya Rasulullah SAW. Kemudian yang kita bahas sekarang setelah Imam Ma'ruf Al-Karhi, murid beliau adalah Imam Sirri As-Saqati. Imam Sirri As-Saqati. Bulan besok panjang umur setelah afiat kita membahas keponakannya Imam Sirri As-Saqati, juga murid kecintaannya Imam Sirri As-Saqati, ya, namanya Ilal Junaidil Al-Ma'i, Imam Junaid Al-Baghdadi. Sering kita dengarkan mungkin Imam Junaid Al-Baghdadi sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad diberi julukan di qasidah beliau Al-Ma'i. Al-Ma'i, Al-Ma'i adalah orang yang sangat cerdas, overdosis dalam kecerdasannya, pinter, ahli ibadah, jenius. Karangannya beliau banyak sampai beliau mendapatkan julukan Sayyidut Ta'ifah, ketuanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini murid kecintaan dan keponakan kecintaan dari wali yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu Imam Sirri As-Saqati. Semoga kita mendapatkan barokah dari empat aulia ini. Siapa yang pertama? Imam Dawud At-Ta'i, Imam Ma'ruf Al-Karhi, Imam Sirri As-Saqati, sama Imam Junaid Al-Baghdadi. Kebanyakan dari empat ini semuanya di Baghdad. Semuanya di Baghdad. Baghdad di mana? Di Irak, negara Irak. Ya, semoga kita bisa ziarah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ziarah mungkin-mungkin sakit sowan di surga di tempatnya mereka nanti.
Amin ya rabbal alamin. Siapa orang yang senang sowan di dunia kepada para aulia, nanti sama Allah dia diberi kesempatan untuk sowan kepada para aulia di surga. Siapa sing cinta ambek wong soleh di dunia, nanti dia bakal ketemu sama orang-orang soleh di surga. Maka hati kita ikatkan kepada mereka agar Allah mengikat kita dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan sama Habib Abdullah Haddad. Dan setelah kita membahas Imam Dawud, kita membahas Imam Ma'ruf al-Karhi. Kemudian kita membahas Imam Sirri as-Saqati. Ya, jadi Imam Junaid muridnya Imam Sirri. Imam Sirri muridnya Imam Ma'ruf. Imam Ma'ruf muridnya Imam Dawud at-Ta'i. Adapun Imam Sirri as-Saqati ini, dia punya anak namanya Hasan. Maka beliau dipanggil Abul Hasan. Bapaknya Hasan. Ini sering saya sebutkan ya. Itu nama bahasa Arabnya apa, Rek? Kun ya. Engkau masih nulis mulai biar makanya lali terus. Namanya orang nggak dipanggil namanya, tapi dipanggil pakai nama anaknya, nama anaknya itu namanya kunyah. Kalau julukan bahasa Arabnya laqab, beda. Kalau kunyah dipanggil pakai nama anak. Saya punya anak namanya Ali, saya dipanggil Abu Ali, bapaknya Ali. Itu orang Arab, orang ulama dulu itu paling seneng kalau dipanggil pakai nama anaknya, apalagi putra yang laki. Itu kebanggaan terhadap mereka sehingga dipanggil pakai kunyah. Beda halnya pakai lakob. Lakob itu julukan. Ya, beda. Ada nama, ada kunyah, ada lakob. Nama ya yang nama kita, kunyah itu panggilan pakai anak, nama anak, dan lakob itu julukan. Bukan kunyah, juga bukan nama. Beliau punya anak namanya Hasan. Beliau kunyahnya Abul Hasan. Si namanya beliau Sirri. Bapaknya siapa namanya? Mughallis. Bangsanya dari Sakati, dari bangsa Sakati. Beliau meninggal pada tahun berapa ya? 253 Hijriah di era abad ketiga di zaman Daulah Abbasiyah. Di zaman Daulah Abbasiyah di abad ketiga setelah hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburannya di Baghdad. Sampai sekarang kuburannya beliau itu diziarahin sama banyak orang. Siapa orang kepingin kabul hajat mesti ziarah ke kuburannya Imam Sirri as-Saqati. Sebelahnya Imam Sirri as-Saqati ada kuburan. Kuburannya siapa? Kuburan murid tercinta beliau. Tadi siapa namanya? Imam Junaid al-Baghdadi. Turun ngalih nang Masjid Selali. Imam Dawud punya murid Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi punya murid Sirri as-Saqati. Imam Sirri as-Saqati punya ponakan begitu juga murid namanya Junaid al-Baghdadi. Kalau kita ziarah Imam Sirri as-Saqati, sebelah beliau adalah kuburannya Imam Junaid al-Baghdadi. Ulama besar, ya alim. Kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, nama-nama 4 orang ini nggak mungkin asing. Kita dengarkan kalam-kalam mutiara, nanti kita bahas. Nah, kuburannya di situ ada. Pernah pada suatu hari Imam Ma'ruf al-Karhi ini gurunya itu jalan di suatu jalan melewati dukan. Beliau ada di dukan di tuku tersebut Imam Sirri as-Saqati. Yang jualan Imam Sirri as-Saqati masih wali, masih ustadz, masih kiai, masih habib, tapi buka tuku kerja rek. Ya, saking mereka nggak punya WhatsApp dulu, coba punya WhatsApp statusnya ya sarung, statusnya minyak wangi, statusnya kopiah, statusnya gamis, dodolan. Ya, jualan mereka ibadah itu. Siapa orang yang mencari uang nafkah yang halal, maka dia mulai keluar rumah dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting cara dan pekerjaannya itu halal. Naam, wajib. Sesuatu yang wajib itu dihitung ibadah sama Allah. Kita kerja, jaga tuku, ngapain aja dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Imam Sirri as-Saqati pernah di tukunya beliau datangi oleh gurunya Imam Ma'ruf al-Karhi. Imam Ma'ruf al-Karhi ini bawa anak yatim kecil. Anak yatim kesian, masih laki, masih kecil. Dikatakan sama Ma'ruf al-Karhi, "Hei, Sirri as-Saqati, iksu hadal yatim." Ini anak yatim kesian, nanti kasih baju pakaian, kasih baju baru, kesian. Kemudian diambil itu oleh Imam Sirri as-Saqati baju yang bagus. Ini anak yatim, ini hadiah untukmu, pakai dalam kegiatanmu. Farhan, senang ini anak yatim. Imam Ma'ruf juga senang atas kebaikan dari Imam Sirri as-Saqati. Kemudian didoakan oleh Imam Ma'ruf al-Karhi, gurunya beliau. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan guru, ya apa caranya kita ngambil hati guru agar cinta kepada kita. Setelah mereka cinta, bangga kepada kita, didoakan. Itu doa yang kabul. Imam Sirri as-Saqati berhasil sukses jadi orang sukses mulia di sisi Allah karena doanya guru.
Didoakan apa oleh Imam Ma'ruf? Baghadallahu ilaika dunya, semoga dunia benci sama inti, semoga inti benci sama dunia. Wa arahaka mimma anta fi, semoga Allah mensejahterakanmu, memberi kenyamanan kepada dirimu dengan apa yang menjadi aktivitasmu pada hari ini. Kemudian saya kata Imam Sirri As-Saqati, ini yang menceritakan Imam Sirri As-Saqati. Kemudian beliau berkata, "Fakumtu minal hanud." Kemudian saya keluar dari dukan, dari toko saya, "Walaisa syai'un abghadu ilayya minad dunya." Enggak ada di hati saya yang paling saya benci kecuali dunia. Dunia semakin kita benci, semakin mendekati kita. Semakin kita cintai, semakin menjauh dari kita. Seperti halnya kalau kalian sampean keluar jam 10 pagi. Jam 10 pagi, jam 1 siang. Jangan waktu duhur. Kalau waktu duhur nggak bakal mendapatkan naungan kalian. Dan naungan apa? Bayangan ya. Jam 10, jam 1 itu inti jalan panas-panas, pokoknya gak pas mendung ya. Gak pas mendung, Singosari banjir terus dino iki. Itu mapel sak dengkul banyune. Jadi jangan keluar waktu mendung, waktu hujan. Inti waktu ada matahari inti keluar. Itu inti bakal lihat bayangannya inti. Ya. Semakin inti menjauh jalan ke depan, bayangannya inti itu ngikut ke belakang apa ikut ke depan juga? Semakin inti ke depan semakin keras apa enggak bayangannya? Semakin keras. Kalau inti nguber, inti raih ataupun inti deketi itu bayangan, menjauh apa enggak? Menjauh. Sama dunia seperti bayangan kita. Semakin kita benci, semakin cinta sama kita. Semakin kita deketi, semakin benci kepada kita. Orang yang ambisinya dunia, dia gak bakal kaya. Kalaupun kaya, uangnya tidak barokah, dipakai maksiat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita benci dengan dunia, kalaupun ada yang datang kita biasa, ya nggak seneng ya nggak sedih. Ini milik Allah, saya diberi rezeki, alhamdulillah. Nggak ada, alhamdulillah. Itu tandanya orang di hatinya ada cinta kepada Allah dan benci kepada dunia. Nah, orang semakin benci ke dunia, dunia semakin mengejarnya. Itu doanya Imam Ma'ruf Al-Karhi kepada Imam Sirri As-Saqati. Saya bangun dari toko saya, nggak ada yang sesuatu yang paling saya benci kecuali dunia. Subhanallah ya. Wa kullu ma ana fihi min barakah doa ma'ruf. Ilmu yang saya dapatkan, makom kewalian yang saya raih, keberkahan hidupku, segala yang ada di diriku, itu semuanya adalah barakah doanya guruku Imam Ma'ruf Al-Karhi. Ya, kenapa kok dijuluki Karhi? Apa ore? Soalnya omahe di desa jenenge Karh. Ada di Irak. Inti lihat Google Map sekarang, inti lihat Google Map, inti ketik bahasa Arab Karhun, engko metu engko ada desa di kota Irak namanya Karh. Imam Ma'ruf Al-Karhi. Begitu juga Imam Sirri As-Saqati. Beliau rumahnya di Sakhat. Nama desanya adalah Sakhat. Sering saya sebutkan ini ya, sering saya sebutkan. Jadi dijuluki pakai nama desanya Imam Sirri As-Saqati. Desa yang ditinggali, yang diduduki oleh seorang alim, bisa terkenal dan didengar oleh setiap orang muslim. Bayangkan. Apa mulianya desa Karh? Apa mulianya desa Sakhat? Kalau bukan barokahnya Imam Ma'ruf Al-Karhi, kalau bukan barokahnya Imam Sirri As-Saqati, kita dikenang sama orang muslim, ditaui, diziarahin dan lain sebagainya berkat ilmu, berkat ibadah, berkat amal soleh. Ini Imam Sirri As-Saqati ini adalah salah satu wali yang sangat warak di kehidupan beliau di kota Baghdad, sampai beliau mendapatkan julukan Imamul Baghdadin. Imamul Baghdadin, imam, ketua, panglimanya para aulia di kota Baghdad. Bukan hanya ahli ibadah, tapi alim, seneng ngaji, mondok, ngaji, hadir majelis taklim. Dulu itu nggak ada pondok, yang ada itu ya masjid dibuat majelis taklim, pondok nggak ada dulu deh. Ya, masjid jadi majelis taklim itu. Inti walaupun nggak pernah mondok, tapi aktif di majelis taklim, ya inti santri. Jadi adab-adabnya santri itu harus kita miliki ketika kita aktif menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Keadaan beliau kepada dengan Allah itu sangat indah. Dan pertama orang yang memunculkan dan menjabarkan ilmu tauhid di Baghdad adalah Imam Sirri As-Saqati, orang alim. Orang-orang ulama Baghdad semua menjadi muridnya Imam Sirri As-Saqati pada zamannya. Pada zaman beliau, ulama-ulama Baghdad jadi muridnya beliau. Sampai Imam Junaid Al-Baghdadi, keponakan beliau dan murid tercinta beliau, mengatakan, "Ma ra'aitu abad minas sirri."
Tak pernah saya melihat orang yang paling ahli ibadah melebihi ibadahnya Imam Syirri As-Saqati. Gak tahu delok aku. Aku kumpul ulama banyak, kumpul para aulia banyak. Tapi orang yang paling saya lihat dia ahli ibadah, Qur'annya, sholatnya, zikirnya, macam-macam wis. Yang paling ahli ibadah yang pernah saya lihat adalah guru saya dan paman saya adalah Imam Syirri As-Saqati. Beliau itu kata Imam Junaid al-Baghdadi 98 tahun. Ini panjang umur ya Imam Syirri As-Saqati ini ya, panjang umur. Hampir 100 umurnya. 98 tahun saya tidak pernah melihat dia itu mutajian illa fi illatil maut. Gak tahu tak delok berbaring di kasur leye-leye, bahasa kita rebahan. Rebahan, ambil nyemil, ambil delok HP. Wah, asik, ambil kipas angin, nyaman. Nggak pernah ini Imam Syirri As-Saqati rebahan, tidur berbaring selama 98 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Kecuali sekali tok, Rek. Sekali. Kapan? Ketika beliau hendak meninggal dunia, sehingga dia berbaring meninggal dunia. Hadir Imam Junaid al-Baghdadi di dalam kewafatan Imam Syirri As-Saqati. Subhanallah. Kemudian dikatakan Imam Syirri As-Saqati ini orangnya enggak putih. Sawu berkulit sawu matang. Imam Syirri As-Saqati. Ini pernah dikatakan pernah saya hadir majelis taklim Imam Syirri As-Saqati. Kemudian Imam Syirri As-Saqati ini pernah bicara, curhat dan memberitahu ilmu kepada kita. Beliau berkata, "A'rifu tariqan mukhtasaran qasdan ilal jannah." Saya tahu jalan pintas ke surga. Jalan pintas, namanya jalan pintas itu pasti lebih dekat dan lebih sepi biasanya, lebih cepat, benar. Lebih cepat dan lebih dekat. Biasanya sepi biasanya. Kayak kalian habis dari Batu lewat Karangploso mau ke Karanglo. Ada jalan pintas mau ke Singosari ya Bang enggak? Kiri, ya tahu ya, kiri jenengi jalan pintas di Indonesia, di dunia itu biasanya sempit jalannya, ya Bang enggak? Biasanya tidak astagfirullahaladzim, tidak keaspalan, semua aspalan belontang kabeh aspale, jelek jalannya, maksudnya enggak bagus jalannya. Di situ kan agak enggak bagus. Ya Bang enggak? Kalau kita ke kiri itu, saya mesti kalau dari Batu mesti malas lewat kono. Walaupun itu jalan pintas, paling enak lewat yang jalan besar. Umpamanya lewat tol, enak. Saya tahu jalan pintas ke surga. Saya tahu jalan pintas yang cepat ke surga. Seperti lebih cepat mana, Rek? Orang saya dari Lawang ke Singosari mau ke Arjosari, lewat Randu Agung, lewat jalur tol atau lewat jalur luar tol, ngebut-ngebutan. Lebih cepat keluar tol di Karanglo, lebih cepat siapa? Orang yang di tol apa yang di luar tol? Pasti yang tol. Makanya kongkon bayar. Soalnya lebih nyaman. Gak dikisru ambil wong sepedaan. Aman, nyantai, inti mau ngebut zen, pokoknya mau coba bismillah, pokoknya baca doa keluar rumah insyaallah aman. Hati-hati ojo ngantuk. Jangan mantuk ketika menyupir, ketika engkau nyupir jangan ngantuk. Jangan mantuk ketika nyetir, kalau nyetir jangan ngantuk. Itu maknanya ada dua loh, beda loh ya. Kalau nyupir, dalam keadaan nyupir, nyetir jangan ngantuk. Itu makna. Kalau ngantuk jangan nyetir. Jadi jangan dimulai itu nyetir ketika ente ngantuk. Kalau ente tengah-tengah nyetir ngantuk, jangan nyetir, berhenti. Tol sama luar tol beda, lebih cepat tol. Saya tahu tolnya ke surga. Penasaran apa enggak? Harus jawab. Penasaran apa enggak? Imam Junaid tanya, "Faqultu mahu?" Apa itu wahai Imam Syirri As-Saqati? Tanya muridnya, ponakannya tanya, "Apa itu? Jalan pintas ke surga?" Kata beliau, 3. Yang pertama, la tas'al min ahadin syai'a. Ojo pernah jaluk-jaluk nang wong liya. Yang mulia. Jangan pernah minta-minta, jangan ngamen. Ojo ngamen, ojo muter-muter lek Jumat nang omahe wong-wong. Jangan pernah minta ke orang lain selama engkau mampu. Ya, kalau hatta enggak mampu, kalau bisa enggak minta tolong, kalau bisa kita enggak minta orang lain, lebih afdal. Jangan minta orang lain.
Karena kalau kita minta orang lain, kita nanam jasa ke orang lain. Kita terkesima dengan orang yang bantu kita. Minta yang kita minta. Jangan minta orang lain. Jangan butuh kecuali kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Iki ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Imam sahabat Abdullah bin Abbas masih kecil, digonceng sama Rasul, naik unta, diajak omong sama Rasul, ya gulam, ini mu'allimuka kalimat, kau mau tak ajari suatu kalimat mutiara? Mau wahai Rasul. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta sesuatu, punya hajat, jangan minta manusia. Minta kepada Tuhannya manusia, minta Allah SWT. Walaupun nanti yang ngasih manusia, tapi hati terikat dengan yang menciptakan hati, yaitu Allah. Jangan terikat dengan sang yang diciptakan, tapi terikat dengan yang menciptakan. Jangan terikat dengan orang yang memiliki amanat, tapi ikatkan dengan zat yang memberi amanat. La tas'al min ahadin syai'an, ojo jaluk-jaluk wong liya. Yang kedua, wala ta'khud min ahadin syai'an, jangan pernah ngambil dari orang lain. Wah, iki soro iki. Ada orang bantu ente, jangan mau dibantu. Nah, enggak bisa kita. Sangat sulit ini jangan disamakan sama kehidupan kita ya. Ini kehidupannya para aulia. Ini kehidupannya para orang-orang yang sudah. Itu tadi berkah doanya Imam Ma'ruf. Di hatinya enggak ada sedikit pun tempat untuk disinggahi oleh dunia. Sehingga beliau enggak mau minta orang dan enggak mau menerima pemberian orang lain. Nah, kita masih jauh. Ente kalau dikasih hadiah orang lain, saya dikasih kopi sama kalian, saya enggak mau minum. Yo, mangkel apa gak sing kaya irek? Yo mangkel. Dikasih ini, dikasih itu enggak saya terima. Yo mangkel. Kita belum makomnya. Paling enggak kita tahu bagaimana kita mendidik diri kita. Jangan sandar dengan makhluk. Kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang ditolak kopi ini enak lagi ya. Monggo sekecaken. Nah, kemudian yang ketiga, wala yakun ma'ak syai' tu'ti ahadan. Jangan kau mempunyai sesuatu sehingga kau memberi orang lain. Oh, cok duwe apa-apa. Kira-kira kita mampu apa enggak hidup seperti beliau? Baju cuma satu atau dua, kotor ganti, kopiah dua, sarung dua, sepeda satu, sandal satu, makan punya ya untuk hari itu, besok makan apa nggak tahu, ya kasur satu, rumah secukupnya, segala satu atau paling nggak dua. Jangan kau memiliki sesuatu sehingga kau yang lebih sehingga kau bisa memiliki ngasih orang lain. Tadi wong melarat, karena orang yang miskin dan dia sabar. Dia adalah orang yang paling awal masuk surga. Kenapa? Karena hisabnya gak dawa, hisabnya sedikit. Makanya Nabi itu doanya seperti itu. Allahumma hyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan sederhana. Gak lebih-lebih, gak berfoya-foya. Wa amitni miskinan. Matikan saya dalam keadaan saya miskin. Gak punya gembor-gembor dunia dan lain sebagainya. Wahsyurni fi zumratil masakin, gabungkan saya di golongannya orang-orang yang miskin. Padahal Nabi itu Rabbul Masakin, padahal Nabi itu Imamul Masakin, ketuanya orang-orang miskin. Tapi tawaduk beliau ingin digabungkan sama umatnya yang miskin. Padahal beliau ketuanya orang-orang miskin. Yang apabila beliau ingin jadi kaya, sangat mampu. Ditawari gunung emas, gunung dolar, nggak mau Rasulullah SAW. Kenapa? Iya, saya milih hari ini lapar, jadi saya sabar, besok kenyang, saya jadi syukur kepada Allah SWT. Kalau kita enggak makan, enggak ada syukurnya, enggak makan, wah, enggak ada sabarnya. Ada, enggak iling sama Allah, enggak ada marah sama Allah. Jauh kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang soleh. Semoga kita bisa meniru semampu kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan kau mempunyai dunia yang lebih sehingga kau bisa ngasih orang lain. Maksudnya adalah kau hidup sederhana. Kemudian beliau itu, saya pernah mendengarkan Imam Junaid, pernah mendengarkan Imam Syiri As-Sakoti sambat, curhat, berdoa kepada Allah. Ngomong apa dia? Ashtahi an amut di balad ghair Baghdad. Saya kepingin meninggal di tempat selain Baghdad. Kenapa wahai Imam Syiri? Kau kepingin meninggal dan tidak ingin dikuburkan di Baghdad. Akhaf an layak balani kabri fa'aftadah. Saya takut nanti saya dikuburkan
Bumi nggak mau menerima saya, dilemparkan saya sama bumi sehingga saya malu di tempatnya orang-orang soleh. Gak mau lebih coba saya itu dikubur nanti meninggalnya di tempat yang nggak ada orang hidup, sehingga kalau ditolak jasad saya, karena suudzonnya sama dia, sangka jeleknya dirinya beliau sama dirinya sendiri, merasa nakal, merasa suka maksiat, nggak deket sama Allah. Jadi saya nggak malu, soalnya nggak ada yang tahu. Kalau di Baghdad padat orang di Baghdad ini, orang soleh banyak. Kemudian jasad saya dilemparkan sama bumi, nggak terima sama bumi, saya malu. Bagaimana tawaduk beliau? Bagaimana rasa rendah hati beliau? Kata beliau selalu doa itu, kalau habis sholat mesti berdoa apa? Allahumma mahma azabtani bi syai' fala tu'adzibni bidullil hijab. Ini Habib Umar sering menyebutkan. Umar bin Hafid kalau dalam ceramahnya, qasidahnya, rohahnya itu mesti menyebutkan doa ini. Ya Allah, kalaupun kau mau mengadab saya, iya monggo wis. Mau diadab saya enggak apa-apa. Yang penting jangan engkau adab saya dengan kehinaan hijab darimu. Jangan ada hijab perantara, satir antara saya denganmu ya Allah. Coba permintaan beliau adalah permintaan yang sangat tidak pernah terlintas di hati pikiran kita. Gak apa-apa engkau adab saya Allah dengan sakit, dengan ini, dengan itu. Yang penting jangan engkau jauhkan saya darimu. Jangan ada hijab antara aku denganmu wahai Allah. Dekatkan saya denganmu wahai Allah. Maka azab yang paling pedih menurut mereka adalah azab ketika seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak noleh sama dia. Itu azab yang paling pedih. Ada salah seorang guru punya murid di majelis taklim. Gurunya itu ceramah roha itu di majelis taklim. Ya, orang itu kalau maksiatnya banyak, nanti dia kena musibah. Musibah itu enggak mungkin turun kecuali kalau ada bala, ada salah dari dia, sama Allah dikasih cobaan biar dia kembali kepada Allah. Ada satu murid pengku, ada satu murid sombong. Dia merasa aku nakal, senang ngelanggar, mokong, gak nurut ambil ustadku, tapi aman-aman saja. Ya, enjoy saja, santuy kehidupan saya, bekher, rezeki banyak, gak pernah sakit, aman, tentram. Datang ke gurunya, guru, saya maksiat, tapi saya aman-aman saja. Jadi omongan sampean di majelis sama faktanya nggak sama. Apa kata gurunya? Guru ini pintar, guru ini wali, bisa didik muridnya. Ya, engkau diamankan dari musibah zahir, tapi ketahuilah ada musibah batin yang lebih parah dari musibah zahir. Itu apa? Ansakallah wa haramakallah lazzatal munajah ilaih. Allah mengharamkan dirimu, Allah enggak memberi karunia kepadamu kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam doa kepada Allah, habis sholat lezat minta kepada Allah, ngomong-ngomongan sama Allah, ketika sholat khusyuk, ketika hadir majelis taklim tenang hatinya selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir. Itu kelezatan ibadah. Engkau enggak dapat itu musibah yang paling parah ketimbang musibah zahir. Dan kita enggak merasa kalau kita mendapatkan musibah. Kalau kita pikir-pikir, walaupun kita sehat, hakikatnya itu kita sakit. Walaupun kita bekhair, aslinya keadaan kita itu tidak bekhair. Makanya kalau ente ditanya sama para alim ulama, para asatid, kif halak bekhair, jangan langsung alhamdulillah. Yang dimaksudkan mereka bekhair itu ya apa imannya ente, ya apa sholatnya ente, ya apa zikirnya ente, ya apa ngajinya ente, istiqomahnya ente gimana? Bekhair apa kak? Kau nak sing bekhair dek ngono rek ceritane. Imannya ente gimana, Islamnya ente gimana, hubungan ente sama orang tua ya apa, sholat Jumatnya gimana, ya ada yang bekhair. Tapi alhamdulillah kalau ditanya orang ya alhamdulillah, semoga Allah menambah kebaikannya dalam batin saya. Di hatinya ente gitu aja. Jadi semoga kita bekhair. Nah, ya pernah pada suatu hari Imam Junaid masuk ke kamarnya Imam Sirri As-Sakoti, sowan ke gurunya. Imam Sirri As-Sakoti di mihrabnya nangis, gurunya itu nangis, muridnya ngelihat gurunya nangis, ditanya, guru kenapa engkau nangis? Imam Sirri, kenapa engkau nangis? Dia berkata, Imam Sirri As-Sakoti, ja'atil bariha as-sabiyah. Nah, ada putriku tadi malam datang kepada saya. Ya, kemudian ngomong sama
sama saya, bapakku, kata putriku cerita, hadhihi lailah harah, malam ini panas sekali seperti hari-hari sekarang ya. Masih udan tapi tetap ongkep. Malam ini sangat panas wahai ayah. Ini ada air, ada gelas, isinya ada air. Saya centel di gantungan biar adem. Nanti kalau dingin saya minum. Ya. Kemudian diambil sama abahnya itu air. Jadi orang dulu itu kalau nyimpen air karena kulkas ada kulkas. Nyimpennya itu di kulitnya kambing yang sudah disamak, tahu samak? Sudah disucikan, jadi nggak najis. Itu airnya disimpan di situ, namanya bahasa Arabnya di Hadramut itu kirbah. Bahasa Arabnya kirbah pakai kof, bukan pakai kaf. Kalau pakai kaf karbah, kirbah itu balak. Tapi kalau kirbah itu adalah tempat ngisi kulkas zaman jadul. Kulkas jadul itu digantungkan, kalau kena angin itu menjadi dingin, tidak seperti air-air yang biasa, tidak ditaruh di kirbah. Naam. Itu kalau antum ke Tarim masuk Masjid Pak Alawi, di Masjid Pak Alawi itu masih ada kirbahnya orang dulu, disimpan di sana. Jadi kalau musim panas dikeluarkan, kalau musim dingin ditaruh di gudang masjid. Kalau musim panas, inti ke Tarim musim panas, itu inti dapat di Masjid Pak Alawi, sebagian masjid di Tarim itu ada kirbah. Inti minum dari situ, itu rasanya dingin. Nah, pokoknya jadi cucup ya, dikasih seblak ambil orang Tarim kan. Dikasih gelas, ada gelasnya, minum di gelas. Nah, ataupun enggak, kalau langsung enggak pakai gelas enggak apa-apa, enggak ditempelkan ke mulutnya biar enggak jorok. Nah, saya taruh di atas biar dingin, anak saya nanti biar minum. Saya tidur pada malam itu. Cerita ke muridnya Imam Junaid ini. Imam Junaid melihat dia nangis, nangis cerita. Faraitu jariyah min ahsanil khalq, qad nazalat minas sama. Ketika saya tidur saya mimpi ada bidadari cantik turun dari langit. Ya, saya ngomong, faqultu liman anti? Engkau miliknya siapa bidadari? Engkau istrinya siapa bidadari? Fagalat liman la yashrabul ma'al mubarrad fil kizan. Saya adalah miliknya orang yang tidak pernah dan tidak mau minum air dingin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bangun dari tidurnya, diambil air yang niatnya mau didinginkan, dibuang itu air. Subhanallah. Bayangkan. Kalau kita kulkas rusak di rumah bingung, nyeluk tukang servis, nggak dingin, minumnya air dingin. Nah, apa yang diinginkan nafsu kita turutin. Mereka enggak. Para aulia ini omongan buat saya juga, nasihat buat saya juga ya. Mereka enggak. Apa yang diinginkan hawa nafsunya, walaupun mubah ditinggalkan sama mereka. Saya enggak bahas maksiat. Ini wong ngombe banyu adem dosa apa gak rek? Banyune wong liya nyolong ya dosa. Tapi kalau miliknya dia enggak dosa. Tapi itu bisa menyebabkan hawa nafsunya dan lain sebagainya. Hawa nafsu kalau dinti puaskan, dia bakal jengat, dia bakal nakal. Dia yang mempermainkan kita. Jangan mau dipermainkan nafsu. Kita harus mempermainkan nafsu kita dengan mujahadah. Dibuang itu ke kirbah air yang niatnya mau didinginkan. Saya pukulkan ke gelasnya, saya pecahkan itu kirbah, saya pecahkan itu, bahasa sekarangnya mungkin kayak apa ya? Kizan itu Astagfirullahaladzim, kayak guci gitu, kayak tempatnya air tapi terbuat dari tanah, dipahat jadi ceret, tapi terbuat dari tanah, dipahat kayak guci gitu. Apa jenenge rek? Kuis pokoknya ceret yang terbuat dari kendi, pinter kendi di kejawen nih, kendi Pak Yusuf ya. Kendinya saya pecahkan. Terus Junaid mengatakan faraitul khazaf al-maksur lam yarfa'hu wa lam yamassuh hatta afa alaihi turab. Kata Imam Junaid al-Baghdadi ketika dapat cerita itu, wallahi kata Imam Junaid al-Baghdadi, saya telah melihat kendi yang telah dipecahkan tidak pernah enggak disentuh, dibersihkan itu enggak. Apalagi airnya diminum, disentuh itu loh enggak. Sampai tertutup dengan tanah. Kata Imam Junaid al-Baghdadi ya. Coba kita belajar kalam mutiaranya Imam Siri As-Sakati. Imam Siri As-Sakati pernah berkata, orang yang paling kuat itu adalah orang yang enggak aktif istiqomah nge-gym. Ya. Orang yang paling kuat siapa? Orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya.
Iku wong sing paling kuat iku kuat itu. Walaupun inti enggak ngangkat kopi gak kuat, ngangkat kopi pirang gram kira gak kuat, tapi inti bisa mengalahkan hawa nafsu inti. Orang-orang yang nge-gym tadi itu kalah semua kekuatannya sama inti. Karena kekuatan yang hakiki itu ketika kita bisa mengalahkan kejahatan hawa nafsu kita. Orang yang paling kuat adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Wa man ajaza an adabi nafsih karena min an adabi ghairihi ajaz. Siapa orang yang sudah tidak bisa mempunyai adab dengan dirinya sendiri, maka dia sama orang lain enggak mungkin bakal punya adab. Naam, man laisa lahu adab fahuwa dab. Abdurrahman As-Sakaf mengatakan, siapa orang enggak punya adab maka dia dab. Apa dab? Adab itu akhlak. Kalau dab, hamzanya inti buang. Apa dab? Bahasa Indonesianya adalah kewan. Kewan. Inti ini manusia, dikasih otak sama Allah, dikasih akal sama Allah, tahu yang mana yang adab, yang mana yang bukan adab. Inti pilih yang adab agar inti dikategorikan manusia. Orang hewan itu buang hajat di masjid, inti marah apa enggak? Ya enggak mungkin, enggak punya otak. Nah, orang manusia dikasih otak sama Allah, enggak dipakai. Apa bedanya dengan kucing? Kan kalau beda nih, maka dia adab. Abdurrahman As-Sakaf mengatakan, "Man laisa lahu adab fahuwa adab." Siapa orang yang tidak punya adab, maka dia apa bedanya dengan kewan? Apa bedanya dengan kewan? Nah, paham enggak ya? Kemudian apa? Min alamatil istidraj lil abd ammahu an aibih wa ittila'uhu ala uyubin nas. Karena termasuk Allah itu ngelulu seorang hamba, mengistidraj seseorang, dibiarkan itu dia punya nikmat banyak sama Allah, tapi bakal datang waktu dia bakal dihancurkan oleh Allah. Tanda-tandanya ya gimana? Dia dibutakan oleh Allah terhadap kekurangan dirinya dan diperlihatkan oleh Allah terhadap kekurangan teman-temannya. Ambil awake gak eling nek awake ku nakal, tapi nek ndelok wong nakal itu istidraj. Bahaya apa gak? Bahaya. Inti mencela orang lain, tapi inti sendiri nggak gena, inti nggak mencela diri inti. Aslinya itu kebalik. Jangan hiraukan orang lain. Inti ngeliat orang lain dengan pandangan yang positif aja. Kita fokus sama diri kita sendiri aja. Ketika nanti kita meninggal, nggak mungkin Allah nanya kepada kita bagaimana perilakunya fulan bin fulan. Nggak mungkin. Yang bakal ditanyakan adalah perilaku kita. Jadi kita harus lebih fokus kepada diri kita. Jangan dibutakan mata kita terhadap kekurangan yang ada di diri kita, tapi butakan mata kita dengan terhadap kekurangan kesalahan orang lain. Itulah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalam mutiranya beliau. Bagus apa enggak ini? Kalam mutiara beliau. Ini kalam mutiara ini enggak mungkin keluar dari lisan kecuali orang yang alim, orang yang Masya Allah hatinya bercahaya. Kaifa yastaniru qalbul faqir wa huwa ya'kul min malin yaghushu fi muamalatihi wa yu'amilu dzalama wa akalatar rasya. Bagaimana hatinya orang itu dikasih cahaya sama Allah dan dia makan hartanya orang yang telah ditipu. Ada orang beli ke ente tipu dia makan uangnya. Ya apa mau bercahaya hatinya ente bekerja dapat uang dengan cara yang haram. Wa yu'amilu dzalama. Orang-orang zalim ente berinteraksi sama dia. Ente berteman sama orang-orang zalim. Dikasih makanannya orang zalim. La ya'kul ta'amaka illa taqi wa la ta'kul ta'ama ghairu taqi. Jangan kau menerima makannya orang yang jangan sampai hartamu dimakan kecuali sama orang yang bertakwa, dan jangan sampai inti makan dari hartanya orang yang bertakwa. Gitu. Nah, bagaimana artinya orang itu bercahaya kalau dia makan riba? Kata beliau. Terus wa thalatha min alamati sakhatillah 'alal 'abd. Ada 3 tandanya orang itu dimurkai sama Allah. Yang pertama, kasratul la'ib, kakean dolen. Maksudnya dolen yang kene iki lupa ibadah, mainan di dunia. Ini dolen di dunia dolinan tok, sesuatu yang enggak ada faedahnya di dunianya dia dan di akhiratnya dia. Lupa ibadahnya, ndak sholat, ndak ini. Banyak ghaflahnya, banyak lalainya dari Allah Subhanahu wa taala, banyak terkecimpung dengan dunia. Apa? Karena dunia itu adalah laib. Innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu adalah permainan, BE menang, BE kalah. Mas yo ente main monopoli, menang perumahan punya ente semua, dapat uang banyak. Uang itu temenan apa kah? Kayak itu cilok si jindilai gak iso. Itulah dunia permainan. Nah kalau ente dunia tok, ente kasratul laib ente tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya laib di sini apa? Hanya fokus kepada lupa dengan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat lebih bagus dan lebih penting dan lebih kekal. Sak sugih-sugihmu, sak ganteng-gantengmu, sak mapan-mapanmu, itu bakal jelek, bakal miskin, bakal nggak mapan nanti kalau ente meninggal. Tapi kalau ente masih melarat, masih welek, masih gak ada apa-apa, tapi hatinya akhirat, ente ganteng, ente kaya ente. Karena kekayaan, ketampanan hakikinya adalah ketika di akhirat kelak. Paham ya? Subhanallah. Wal istihza, ngeremehkan orang lain. Itu Allah gak benci sama dia. Gak dicintai sama Allah SWT. Ngeremehkan orang lain. Pesek, pendek, cek enom kok wis ubanan kon. Oh iku nyek kon. Makan, jadi tamunya. Ini habis gini kita makan. Iso masak sopo sih? Gak iso masak, gak niat masak. Kok niku dikei panganan, gak kon puji sing kei panganan malah kon paido kon ilelokno. Itu Allah gak cinta sama ente. Karena ente punya lisan, melakukan maksiatul lisan yaitu istihza. Orang yang istihza merasa dia lebih mulia daripada yang diejek. Maka itulah sifat sombong. Orang yang ngejek orang lain pasti merasa dia lebih wah dari orang lain. Nah itu sifat sombong. Nah ente kalau sudah punya sifat sombong, ente nantang Allah Subhanahu Wa Taala karena nggak ada siapapun yang berhak mempunyai sifat sombong kecuali Allah. Ente manusia kok sombong, kok niru Allah. Itu Allah nggak cinta sama ente. Yang ketiga, wala ghibah. Ghibah ini orang lain, menggunjing orang lain. Nah, kemudian ada kata beliau, khoslatan yubaidanil abda minallah. Ada dua perkara yang menyebabkan orang jauh dari Allah. Ada unafilatin bitadyi'il faridah. Orang fokus sama melakukan yang sunnah tapi melupakan meninggalkan yang wajib. Sembahyang qobliyah tapi nggak sembahyang subuh, nggak sembahyang zuhur, ajib. Habis azan pergi nggak sembahyang, wajib. Subhanallah. Banyak sedekahnya tapi istrinya, anaknya nggak dikasih nafkah. Sedekah tapi bangun masjid, anaknya keluar di omah gak dikasih duit, bojone gak dikasih kelambi. Dosa ente. Sana ente nggak sedekah, yang penting ngasih yang wajib. Ente kepingin dapat untung tapi nggak punya modal. Ya apa dapat untung ente? Harta ente qobliyahnya banyak, sedekahnya banyak, tapi yang wajib nggak ente lakukan, percuma, nggak diterima sama Allah SWT. Kemudian apa? Belajar nahwu, belajar ilmu alat, belajar balaghah. Ini anak-anak pondok lebih penting mengetahui ini. Belajar ilmu-ilmu yang enggak seberapa wajib. Tapi fikih ini ditakoi gak iso. Ditanyai akidah enggak paham. Loh, inti belajar yang wajib dulu. Fikih, akidah, tasawuf, ilmu batin inti pelajari. Baru nanti belajar yang karen-karen, ilmu alat, ilmu ini, balaghah, ilmu syair, ilmu ini. Itu sunnah semuanya. Jadi ilmu itu enggak semuanya wajib kita cari. Yang wajib kita cari adalah yang menyebabkan ibadah kita sah dan menyelamatkan kita di akhirat. Ya, paham ya? Fikih, tasawuf, tauhid. Naam, inti banyak sunnah. Puasa ayam lebih, puasa Daud. Pas Ramadan, awan-awan nang bakso Mbah Sulu. Makan andok di sana siang-siang. Aku kakean pahala kok. Aku setahun full puasa. Saya Ramadan enggak puasa. Baguken kekere. Terus yang kedua apa? Tandanya orang jauh dari Allah. Allah murka. Orang kalau Allah maksudnya apa? Allah kalau jauh sama seseorang, dia enggak dapat rahmat. Orang kalau ingin dekat sama Allah, tempatnya di surga. Orang kalau jauh dari Allah, tempatnya di neraka. Ini wa amal bil jawarih min ghairi sidqin bil qalb. Sembahyang genah, jawarihnya itu ibadah tapi enggak serius di hatinya. Angger sholat, angger hadir majelis taklim, angger zikir, hatinya enggak hadir. Ini sudah capek meluangkan waktu untuk sholat, ini sudah sabar sholat gini, ngaji, mondok, belajar, tapi enggak semangat. Itu kesempatan. Ya, kesempatan. Jangan kau sia-siakan kesempatan sebelum datang penyesalan nanti. Orang yang paling menyesal adalah ketika dia diberi kesempatan sama Allah enggak dimanfaatkan. Ketika kesempatan hilang dia bakal nyesel.
La ilaha illallah. Kemudian siapa orang man anasa bi rabbi fid dhalam nasyarat ghadan lahul a'lam. Siapa orang yang kerasan betah sama Tuhannya di tengah malam, maka nanti dia di hari akhirat dikasih bendera sama Allah, jadi panglima. Yang kerasan setelah tahajud di tengah malam tenang sama Allah, merasakan kenyamanan ketika berduaan sama Allah. Nanti di hari kiamat dia jadi panglima, punya jadi panutan, diikuti orang banyak, kata beliau. Kata beliau, zada zaman uzlah wa wahdah. Ini sekarang zaman pantas ente uzlah, gak ngumpul wong. Ini di rumah tok wis. Ini zaman nih Imam Syirri As-Saqati umur wafat ketiga 250 tahun setelah Hijriyah. Berapa tahun yang lalu? Berapa ratus tahun yang lalu, Rek? Sekarang 1444 ya. 1444 dikurangi 250 berapa? Nanti mikir. 1444 dikurangi 250 dikurangi 250 sama dengan 1194 yang lalu. Beliau menyuruh jamaahnya, muhibinnya untuk uzlah. Nalik zaman kita mati ya wae. Ojo uzlah maneh, lebih baik mati. Itu terjadi, ada hadisnya. Subhanallah ya. Naam. Kemudian subhanallah. Cerita terakhir Imam Syirri As-Saqati. Ini kisah, ente habis gini pulang ke rumah, ente buka di YouTube. Al-Habib bahasa Arab tapi ente ketik bahasa Arab. Al-Habib Abdul Qadir As-Saqaf yatahaddats an As-Syirri As-Saqati. Dibuka di YouTube. Nanti ente dengar kisah ini. Al-Habib Abdul Qadir As-Saqaf Jeddah itu yatahaddatsu menceritakan kisah Syirri As-Saqati. Nanti ketemu. Apa ceritanya? Ini ceritanya. Pernah Habib Abdul Qadir As-Saqaf di majelis taklim seperti ini menyebutkan kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Itu beliau ceritakan kisahnya Imam Syirri As-Saqati. Imam Syirri As-Saqati jalan di suatu jalan, ada suatu rumah orang terbakar. Orang-orang itu yang rumahnya kebakaran datang ke Imam Syirri As-Saqati. Ya Imam Syirri As-Saqati, doakan itu rumah saya kebakaran. Doakan biar enggak kebakaran. La ilaha illallah fantafa'atin nar. Diucapkan gitu kali merinding aku. Diucapkan kalimat la ilaha illallah, api langsung padam. Seketika itu juga. Itu sihir apa mukjizat apa karomah itu? Karomah namanya itu. La ilaha illallah sambil ngisyarahkan ke api. La ilaha illallah padam tanpa pamkar apa? Damkar ya. Tanpa damkar, ada damkar di dulu sana dulu. La ilaha illallah. Imam Abdul Qadir As-Saqaf ketika menceritakan kisah ini sambil ngengguk itu kayak orang kehabisan nafas gitu loh. Aduh, Masya Allah, menceritakan makomnya beliau, hada makom. Kita semuanya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi apakah bisa ucapan kita memadamkan api? Tidak bisa. Kenapa? Hatinya beda. Pernah pada suatu hari terjadi kisah yang mirip sama kisahnya Imam Syirri As-Saqati. Sopo? Bapak ya Abdul Qadir As-Saqaf. Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Ahmad bin As-Saqaf itu dulu tinggal di Sewon. Sewon itu sebelah dari Tarim ke Sewon 30 menit. Ya, Habib Ali Habsyi itu di kota Sewon. Ya. Abdul Qadir As-Saqaf lahir di kota Sewon, besar di kota Sewon. Yang ngasih nama Abdul Qadir Habib Ali Al-Habsyi. Abahnya Habib Ahmad itu punya anak laki dulu. Sama Habib Ali Habsyi dikasih nama Abdul Qadir. Masih kecil meninggal. Kemudian nikah lagi istri yang kedua ketika di Manaqibnya itu saya baca punya anak laki lagi. Datang Habib Ali Habsyi, Habib Ali ini doakan ini anak-anak, kasih nama dia Abdul Qadir. Habib Ali ojo Abdul Qadir maneh, kok mati kok sing pertama. Kisahnya sama kayak kisahnya saya dapatkan nama diri saya. Sepelek sama itu. Jangan Abdul Qadir Habib meninggal lagi. Enggak. Dari sulbinya inti Wahai Ahmad bakal keluar kutub namanya Abdul Qadir. Paham maksud saya ya? Wis iki di Lauhul Mahfuz ono Abdul Qadir bin Ahmad.
Wis iki sembuh pokoke Abdul Qadir. Kon berono duwe anak lanang tak kei jeneng Abdul Qadir. Sembuh sing mati maneh. Hatta ping 1000 bakal ente hatta nanya ente 1000 lagi mati semua. Ente bakal punya Abdul Qadir jadi kutub. Ya. Ya, kalau nama Abdul Qadir sama Pak Ali sih jadi kutub ini Abdul Qadir. Abdul Qadir pernah menceritakan kisah abahnya. Pernah abah saya, kata beliau di video itu, pernah abah saya diundang sama salah seorang tijaro, orang kaya raya di Sewun, makan ghoda. Ketika dikeluarkan itu ghoda, busitatil mawaid, meja makan ataupun sufro itu kresek yang dibuat hamparan makan biar nggak kotor itu. Makan kita namanya Abu Awad yang punya rumah namanya Abu Awad. Itu datang ke Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, gas ihtaraqatin nar. Api itu terbakar, gasnya keluar semua Abdul Qadir. Kata abahnya wahai Ahmad, abahnya Abdul Qadir. La ma yumkin, ma yata'atta wa ana fid dar. Ya Abu Awad, enggak mungkin terjadi kebakaran dan saya masih di rumahnya ente. La ilaha illallah, langsung mati apinya. Subhanallah, yang hadir kaget. Ini meninggal mungkin Pak Ahmad mungkin ya 100 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, masih enggak lama dibanding Imam Siri As-Sakoti 1000 lebih tahun yang lalu. Lah isi wingi 100 tahunan, 100 lebih lah, enggak sampai 150 tahun yang lalu kejadian ini. Enggak mungkin ada kebakaran dan anak masih di rumahnya ente. La ilaha illallah, mati itu. Api, kaget orang-orang. Kita bisa sampai ke magom itu, tapi ya apa caranya? Kita muslimnya sama beliau, tapi gak bisa ngefek itu la ilaha illallah dari lisan kita karena banyak ghibah, karena banyak makan haram, karena banyak dosa, ibu orang, misu, ngomong jorok, sumpah palsu, caci maki, fitnah, namimah, itu penyebabnya mereka bersih sehingga apa yang keluar manfaat. Semoga organ tubuh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmunya manfaat. Semoga kita pulang dengan membawa ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma la walaqad nasyatu inati man usafuhu tuhil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad atna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinnahu ban fi sarairi qad alimatihi safwati rabbina wa hadana wa idh tazajjana bil mawaddati hahuna rafa'u aidi fakrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana muhtarihi wa habibihi wa safiyihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabb bil mustafa qabalna ajib da'wana antalana ya duhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al-ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhid rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji tahal mustafa tsabbit ala qadamil habibi hutana Arina bifadli minka tal'ata ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana wal buddihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba rida'ana wa dhabil huquqi wa taliban awsana wa hadirina wa sa'iyan fi jam'ina nahnu baina yadayka anta tarona wa laqad rajawna ka fa'akik su'lana wasma' bifadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnata toha fi biqa'il ardi wa kama kullaman adana wandur ilaina waskina ka'sal hana washfi wa'afi ajilan mardona waslil waqdilan al-hajat wahsin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana fil mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihu sabah aghsana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.